6 ilmuwan besar yang lahir di bulan Januari. Bulan Januari kerap dianggap spesial karena mengawali sebuah tahun. Bukan kebetulan kalau bulan pertama ini menjadi momen dilahirkannya ilmuwan-ilmuwan penting di dunia. Tahukah kalian, kalau banyak ilmuwan dunia yang lahir di bulan Januari? Siapa saja mereka, apa terobosan serta sumbangsih mereka bagi ilmu pengetahuan? Simak sejarah singkat 6 ilmuwan legendaris berikut ini. 1. Isaac Newton banyak mencetuskan teori fisika, di antaranya teori optik dan hukum gravitasi. Isaac Newton dikenal sebagai fisikawan dan matematikawan asal Inggris. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan revolusi ilmiah di abad ke-17. Newton lahir tanggal 4 Januari tahun 1643 di Lincolnshire, Inggris dan meninggal pada tanggal 20 Maret di London. Sejumlah temuan Isaac Newton menjadi sumbangsih penting dalam ilmu fisika modern. Misalnya teori optik. Ia mengintegrasikan komposisi cahaya putih dengan fenomena warna ke dalam ilmu cahaya. Tidak hanya itu, di bidang matematika, Isaac Newton juga menyumbang rumus hitungan kalkulus hingga bilangan terkecil. Penelitiannya tentang sifat dasar cahaya menjadi dasar dalam ilmu pengetahuan modern. Walaupun demikian, temuan Isaac Newton paling tersohor baru dimulai tahun 1687. Sepak terjangnya makin menjadi ketika ia menerbitkan 3 hukum gerak yang kemudian mencetuskan rumusan hukum gravitasi dan teori hukum Newton. Kepandaian Isaac Newton sudah tampak sejak kecil. Newton memulai sekolah ketika tinggal bersama neneknya di desa. Kemudian dikirimkan ke sekolah bahasa di kawasan Grantham. Ia menjadi anak terpandai di sekolah tersebut. Sekolah itu bernama The King's School. Newton menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Isaac Newton bukan seorang pemalas. Ia berkuliah sambil kerja. Pada tahun 1661, ia diterima di Trinity College University Cambridge sebagai seorang Caesar, mahasiswa yang bekerja di institusi tersebut ketika wabah besar menyerang London pada kurun tahun 1665 sampai tahun 1666. Isaac Newton isolasi habis-habisan, merenung dan berpikir di rumahnya. Isaac Newton memang telah menerima gelar sarjananya pada tahun 1665, tetapi studi matematika dan ilmu alam yang teliti masih belum diketahui dunia. Setelah wabah usai, pada tahun 1667 ia terpilih menjadi anggota persekutuan di Trinity College. Barulah kemudian Isaac Newton mempromosikan salah satu temuannya, yaitu teleskop pantul. Walhasil, posisi Lucasian Professor of Mathematics jatuh ke pangkuan Isaac Newton pada tahun 1669. Riset teleskop pemantul pun terus disempurnakan dan teorinya tentang warna mulai diterima oleh banyak kalangan ilmuwan Eropa. Isaac Newton kemudian menerbitkan analisisnya dalam buku Optics. 2. Alice Catherine Evans, pencetus rumusan penyakit brucellosis. Pernahkah dengar tentang penyakit brucellosis? Ya, demam yang diakibatkan oleh bakteri Brucella. Tahukah kamu, ilmuwan penting yang merumuskan tentang penyakit ini, Alice Evans namanya. Alice Evans lahir tanggal 29 Januari tahun 1881 di Amerika Serikat.
Ia meninggal tanggal 5 September tahun 1975 di Arlington, Virginia. Ia dikenal sebagai ilmuwan wanita dalam bidang mikrobiologi. Alice Evans mendapat gelar Bachelor of Science, BS, di Universitas Cornell dan Magister of Science, MS, di Universitas Wisconsin, Madison, keduanya di bidang ilmu bakteri. Penelitian Alice Evans terhadap bakteri patogen dalam produk susu memberi dasar perlakuan pasteurisasi atau pemanasan bakteri demi mencegah sumber penyakit. Alice Evans menemukan bahwa sejumlah bakteri pada susu murni dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Oleh sebab itu, susu murni perlu menerima penanganan pasteurisasi untuk membunuh bakteri. Hal tersebut kemudian menjadi perlakuan penting dalam proses pembuatan produk susu seperti yogurt. Terobosan ilmiah Alice Evans dalam mikrobiologi juga menghasilkan rumusan tentang penyakit brucellosis. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri itu mencuat di tahun 1850-an saat Perang Crimea di Malta. Orang Inggris menjuluki penyakit tersebut dengan nama demam Malta. Alice berhasil melacak pemicu demam Malta sekitar tahun 1910. Temuannya menyimpulkan bahwa bakteri Brucella adalah penyebab demam tersebut sehingga penyakit itu disebut sebagai brucellosis. Sebagai pengakuan atas pencapaiannya, pada tahun 1928, Society of American Bacteriologists memilih Alice Evans sebagai wanita pertama yang menduduki kursi presiden organisasi tersebut. 3. August Weismann, pencetus ilmu genetika dan dasar-dasar teori DNA. August Weismann, bernama lengkap Augustus Friedrich Leopold Weismann, lahir tanggal 17 Januari tahun 1834 dan meninggal tanggal 5 November tahun 1914. August Weismann adalah ilmuwan biologi Jerman yang punya peran penting dalam perkembangan ilmu genetika dan cikal bakal teori DNA. August Weismann dikenal luas karena menolak doktrin evolusi mengenai pewarisan sifat-sifat keturunan secara fisiologis. Ia mencetuskan teori plasma nutfah yang menyatakan bahwa pewarisan organisme hanya terjadi melalui sel nutfah seperti sel telur dan sel sperma, sedangkan sel-sel pada tubuh tidak berfungsi sebagai pewarisan. Teori tersebut menegaskan bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Pembuktian teori Weismann itu dilakukan dengan percobaan terhadap tikus, ketika sepasang tikus masing-masing ekornya dipotong dan berproduksi kawin. Rupanya tetap menghasilkan anak-anak tikus yang memiliki ekor. Percobaan tersebut dilakukan hingga beberapa generasi keturunan tikus tersebut dan hasilnya tetap berekor. August Weismann sekolah kedokteran di Universitas Göttingen pada kurun 1852 sampai 1856. Ia pernah menjabat sebagai asisten kimia di Rostock dan dokter tentara Baden, dan sebagai dokter pribadi untuk bangsawan dari Austria. Pada tahun 1863 ia bergabung dengan Fakultas Kedokteran Universitas Freiburg, mengajar zoologi dan anatomi komparatif. Segera sebuah lembaga zoologi dan museum dibangun, di mana ia menjadi direktur pertama. Dia menetap di Freiburg sampai pensiun pada tahun 1912. 4. Auguste Piccard, ilmuwan pertama yang menjelajahi kelengkungan bumi.
Auguste Piccard lahir tanggal 28 Januari tahun 1884 dan meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 1962. Fisikawan kelahiran Swiss ini adalah alumnus Politeknik Zurich dan menjadi profesor bidang fisika di Universitas Brussels. Di awal karir penelitiannya, ia berhasil menemukan uranium-235 yang diberi nama aktinuran pada masa Perang Dunia I. Nama Auguste Piccard makin mencuat karena eksplorasinya ke lapisan udara. Auguste Piccard membangun sebuah balon udara sejak tahun 1930-an. Bersama Charles Kiefer, seorang asistennya, Auguste Piccard terbang hingga ketinggian mencapai lapisan stratosfer. 3 tahun kemudian, ia mengembangkan desain kabin baru dan berhasil terbang hingga ketinggian 17.008 meter. Misi penjelajahan stratosfer itu membuat Auguste Piccard tercatat sebagai ilmuwan pertama yang berhasil mengobservasi kelengkungan bumi. Auguste Piccard telah melakukan 27 penerbangan balon udara hingga ketinggian 23.000 meter dan mencapai atmosfer bagian atas. Penjelajahannya itu dilakukan untuk mencatat data astronomi, seperti sinar kosmik serta pembuktian teori relativitas Einstein. Auguste Piccard juga menjelajah kedalaman laut dengan kapal rancangannya sendiri. Ia menyelesaikan kapal Batis Capein di tahun 1948 dan kemudian melakukan beberapa penyelaman dengan seorang putranya. Abdus Salam, pencetus teori elektroweak. Bukan hanya dari Eropa, ada pula ilmuwan dari Asia yang lahir di bulan Januari. Abdus Salam, namanya, Abdus Salam lahir tanggal 29 Januari tahun 1926 di Pakistan. Abdus Salam adalah fisikawan Muslim pertama yang mendapatkan penghargaan Nobel Fisika. Abdus Salam mendapat gelar HPD Fisika Teoretis dari Universitas Cambridge di tahun 1952. Secara resmi, ia menjadi profesor fisika pada tahun 1957 di Imperial College of Science and Technology, London. Penghargaan Nobel Fisika paling penting diperoleh Abdus Salam pada tahun 1979. Saat itu, ia memadukan rumusan matematika untuk elektromagnetik dan nuklir lemah. Bersama kedua rekannya, Abdus Salam mencetuskan teori elektroweak yang dianggap oleh kalangan fisika sebagai instrumen untuk mengonfirmasi partikel Tuhan. Bukan hanya terkenal pandai, Abdus Salam juga dikenal sebagai Muslim yang taat. Ia pernah menuliskan, Al-Quran memerintahkan kita untuk merenungkan kebenaran hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Kendati demikian, mayoritas Muslim di Pakistan mencap Abdus Salam sesat karena perbedaan aliran. Kerja keilmuannya ikut terhambat. Ia sempat ditolak mengunjungi oleh Arab Saudi, dan sejumlah negara di Timur Tengah menolak memberikan bantuan kepada perjuangan penelitiannya. Abdus Salam wafat bukan di Pakistan melainkan di negeri yang lebih menghargai perjuangannya, yaitu di Inggris. Tepatnya di Oxford tanggal 21 November tahun 1996, ia masih mewariskan banyak hal penting dalam bidang pendidikan dan pengembangan fisika. 6. Stephen Hawking, pencetus teori kosmologi seperti teori black hole. Siapa yang tak kenal Stephen Hawking? Ilmuwan ini begitu populer di kalangan masyarakat luas.
Ia juga lahir di bulan Januari. Nama lengkapnya, Stephen William Hawking. Ia lahir tanggal 8 Januari tahun 1942 di Oxford, Inggris. Wafat tanggal 14 Maret tahun 2018, Cambridge. Fisikawan terkemuka di era digital ini mencuat karena teori-teorinya yang mencengangkan publik seperti ledakan lubang hitam. Sumbangsi Hawking bidang fisika begitu banyak, terutama teori-teorinya mengenai kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan radiasi Hawking. Stephen Hawking menjadi profesor fisika di Cambridge pada tahun 1977. 2 tahun kemudian, ia diangkat menjadi profesor matematika Lucasian di Cambridge, jabatan yang pernah diduduki oleh Isaac Newton. Stephen Hawking menduduki jabatan tersebut selama 30 tahun. Sejak harus menggunakan kursi roda, nama Stephen Hawking kian populer. Kelumpuhan fisik karena sklerosis lateral amiotrofik tidak membuat karir ilmiahnya berhenti. Seiring dengan peningkatan popularitasnya sebagai ilmuwan lumpuh yang pandai, Stephen Hawking makin membangun reputasinya sebagai ateis dan agnostik. Ia mulai mempertanyakan dogma-dogma agama, buku-buku dan sepak terjang ceramah publiknya mengenai banyak hal di luar fisika, membuat Stephen Hawking bagai selebritis. Beberapa karya sains populer milik Stephen Hawking seperti A Brief History of Time dan The Grand Design sangat menyedot perhatian. Media massa The Telegraph pada tahun 2010 melaporkan sejumlah esensi dari buku The Grand Design bahwa Stephen Hawking menyebut Tuhan bukanlah pencipta alam semesta. Puncak nama besar Stephen Hawking juga sempat diabadikan dalam film Theory of Everything, film biografi dirinya yang dirilis pada tanggal 26 November tahun 2014. Nah, itulah 6 ilmuwan besar kelas dunia yang lahir di bulan Januari. Jika kamu lahir di bulan Januari, maka kamu boleh aja bangga. Kamu juga boleh menduga-duga. Jangan-jangan kamu juga berbakat jadi ilmuwan. Yang utama, manfaatkan sisa umur kalian untuk selalu belajar dan tetap berbuat baik.